Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama Kak Teddy. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita ya. Nah, kali ini kita masih membahas tentang fluida dinamis. Cuma kali ini kita masuk materi persamaan kontinuitas. Oke? Persamaan kontinuitas. Oke. Nah, kalau kita masuk ke persamaan kontinuitas, sebelum itu kalian harus tahu dulu ada istilah yang dikenal dengan debit. Oke, jadi ada debit ya. Debit. Oke. Oke, jadi debit itu Q. Oke. Nah, debit itu apa? Oke, debit itu menyatakan banyaknya fluida yang mengalir tiap satuan waktu. Oke. Banyak fluida yang ngalir. Oke, banyak fluida fluida yang ngalir, fluida yang ngalir tiap satuan waktu. Karena tiap satuan waktu sisa dibagi saja sama waktu ya, per waktu. Oke, per waktu. Oke, per waktu. Oke, waktu. Nah, atau ini bisa dituliskan gini ya, kalau dituliskan dalam persamaan, Q itu sama dengan banyaknya fluida kan volume ya. Jadi volume dibagi dengan waktu T. Oke, macam ini ya. Oke, jadi volume dibagi dengan waktu. Nah, misalkan nih ada pipa. Ini kakak udah gambarkan pipa. Ini pipanya punya luas penampang A. Misalkan ya, punya luas penampang di sini. Oke, punya luas penampang A. Oke, punya luas penampang A. Nah, kemudian airnya ngalirnya ke sana. Oke, jadi ini aliran airnya. Oke, aliran airnya. Oke, airnya ngalirnya ke sana ya. Oke. Oke. Nah, kalau gini, ini misalkan airnya ngalir dengan kecepatan V. Oke, airnya ngalir dengan laju V. Oke, air ngalir dengan laju V, luas penampang A. Nah, Q itu sama dengan volume dibagi waktu ya. Nah, volume itu sendiri, ini kan bentuk pipanya, ini mirip tabung ya. Oke, jadi bentuk pipanya itu mirip tabung. Jadi, ini bisa kita tuliskan gini ya. Volume itu, volume itu tidak lain adalah luas alas, luas alas dikali tinggi ya, dikali tinggi, luas alas kali tinggi. Luas alasnya kan A ya. Nah, anggap misalkan ini fluidanya nih, ini kan luas alasnya nih, ini luas alas pipanya, kemudian tingginya misalkan ke sini kita anggap X, jadi misalkan ke sini itu kita anggap X. Nah, jadi X itu sama dengan jarak yang ditempuh oleh fluidanya. Jika misalkan aliran air dari sini, gerakan sampai ke sini, nah itu jarak yang ditempuh adalah X gitu ya. Berarti ini volume yang di sini itu bisa kita tuliskan gini, volume itu sama dengan luas alas dikali X gitu ya. Oke, mantap ya. Jadi Q itu bisa dituliskan volumenya diganti aja sama A dikali X dibagi sama T. Nah, jarak dibagi dengan waktu ini itu tidak lain adalah kecepatan atau kecepatan. Jadi Q itu bisa ditulis sama juga dengan A dikali V. Jadi Q juga bisa ditulis selain volume dibagi waktu. Jadi selain ini, selain bisa dituliskan dengan volume dibagi waktu, dia juga bisa dituliskan sama dengan A dikali dengan V ya. Jadi selain volume dibagi waktu, dia juga bisa tuliskan Q sama dengan A dikali dengan V gitu. Dimana Q itu debit. Jadi kakak tuliskan keterangannya di sini. Q itu debit. Q itu debit. Satuannya itu satuannya itu adalah meter pangkat 3 per second. Kemudian A luas penampang. Luas penampang, luas penampang, kemudian T itu waktu, T itu waktu. Nah, kalau luas penampang itu satuannya meter pangkat 2, kalau waktu itu second, kemudian V itu laju aliran fluida ya, laju aliran fluida. Laju aliran fluida itu satuannya meter per second. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas.
Kontinuitas. Oke, nah apa sih sebenarnya bunyi dari persamaan kontinuitas? Jadi persamaan kontinuitas ini menyatakan bahwa debit air yang masuk di suatu pipa itu sama dengan debit yang keluar. Jadi kalau misalkan di sini ada air nih masuk, oke, jadi misalkan di sini ada air nih masuk ya, ada aliran air. Oke, di sini ada aliran air. Kemudian ada aliran air V1. Oke, maaf, ada aliran air V1. Nah, kemudian ada air mengalir ya. Kemudian di sini juga ada air. Nah, ya gini ya, dia keluar di sini V2. Nah, jadi aliran yang masuk di sini, banyaknya air yang masuk tiap detik pasti sama dengan yang keluar. Itu persamaan kontinuitas. Jadi debit masuk itu sama dengan yang keluar. Oke? Jadi debit masuk sama dengan debit keluar. Jadi Q masuk itu sama dengan Q keluar gitu. Jadi debit air yang masuk itu sama dengan debit air yang keluar. Nah, debit air yang masuk berarti misalkan ini kan punya beda tuh luas penampangnya. Ini punya luas penampang A1, ini punya luas penampang A2, punya luas penampang A2 itu. Nah, karena Q masuk itu sama dengan Q keluar. Nah, Q masuknya itu bisa ditulis A1 kali V1 kan di pipa yang besar ini. Jadi kita bisa tulis misalkan ini yang masuk itu kita anggap Q1. Jadi Q1 sama dengan Q2 gitu. Berarti ini bisa ditulis A1 dikali dengan V1 itu sama dengan A2 V2. Nah, dari persamaan ini, dari persamaan kontinuitas ini kita sudah bisa simpulkan ya bahwa di tempat yang luas penampangnya besar, jadi di pipa besar ini itu kecepatan alirannya pasti lebih kecil dari yang luas penampangnya kecil seperti di titik 2 ya. Jadi kecepatan aliran di titik 2 pasti lebih besar daripada yang di sini. Kenapa? Karena ini terlihat ya. Jadi kalau misalkan ini kita misalkan anggap nih A1-nya misalkan 2. Oke. A2-nya itu 1. Oke. Supaya bisa sama, kan harus sama nih, kedua ruasnya, ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Otomatis supaya bisa sama, ini harusnya jadi misalkan ini 1, ini jadinya 2 gitu. Jadi kalau misalkan kan 2 kali 1 2 sama dengan 1 kali 2 kan, jadi nilainya udah sama. Jadi gini, kalau misalkan luas penampangnya besar, pasti kecepatannya situ kecil. Kalau misalkan luas penampang di luas penampang kecil, maka kecepatan alirannya besar gitu ya. Itu kalau misalkan ada sambungan pipa macam nih, oke? Jadi pada sambungan pipa macam nih. Nah, cuma biasa soal-soal itu soal-soal itu bukan cuma yang dia ketahui itu adalah diameternya ya, bukan biasa luasnya. Kan kita tahu nih kalau misalkan lingkaran, ini kan lingkaran ya. Jadi kalau lingkaran itu dia punya persamaan luas, dia punya persamaan luas A itu sama dengan 1/4 pi D pangkat 2 ya. Ini diperoleh dari mana? Dari persamaan A sama dengan pi R pangkat 2, di mana R itu kan setengah dari jari-jari kan, jadi 1/2, R itu setengah dari diameter, di pangkat 2 kan, jadilah pi dikali 1/4 D pangkat 2, macam nih. Nah, kalau kita substitusikan masuk ke sini, maka akan diperoleh 1/4 pi D1 pangkat 2 dikali dengan V1 itu sama dengan 1/4 pi D2 pangkat 2 dikali dengan V2 gitu. Nah, karena ada 1/4 di ruas kiri, ada juga di ruas kanan, bisa dicoret, apinya bisa dicoret juga. Nah, jadi ini bisa dituliskan gini, D1 pangkat 2 V1 sama dengan D2 pangkat 2 V2. Begitupun juga kalau misalkan yang diketahui itu adalah R-nya misalkan ya. Jadi bisa ditulis gini, R1 pangkat 2 V1 sama dengan R2 pangkat 2 V2. Oke, jadi macam tuh ya. Oke, jadi ini nih persamaan dari persamaan kontinuitas. Oke. Oke, ini persamaannya. Oke. Konsepnya gini ya. Ini juga bisa dipakai kalau misalkan yang ditahu diameter sama
atau jari-jari ya. Oke, gitu. Oke, teman-teman. Jadi, pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk di-like dan di-share ke teman-temannya supaya kita bisa berbagi ilmu pengetahuan. Oh iya, kalau misalkan ada teman-teman yang punya request materi atau soal, bisa ditulis di kolom komentar ya. Atau bisa DM ke Instagramnya Kakak. Nanti Kakak akan bagikan link akun Instagramnya sama TikToknya, karena di TikTok juga kakak suka bagikan video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.